Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang kepada saudara-saudara serta simpatisan yang telah hadir dalam kesempatan ibadah saat ini. Semoga melalui sakramen perjamuan kudus yang akan dilayankan, iman percaya kita disegarkan dan dikuatkan. Dalam rangka Hari Raya Jumat Agung, pada hari ini tidak diterbitkan warta jemaat, namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan bersama, yaitu pertama, kebaktian Paskah subuh dalam rangka Hari Raya Paskah akan diadakan pada hari Minggu, tanggal 16 April, pukul 5 dini hari, bertempat di gedung gereja. Dengan demikian, yang biasanya diadakan pukul 6 pagi pada hari tersebut ditiadakan. Selanjutnya kebaktian dilanjutkan pada pukul 8 dan 10.30, sedangkan perayaan Paskah akan diadakan pada pukul 18. Dengan demikian ibadah pukul 17 dan 19 ditiadakan. Kedua, berkenan dengan dilayankannya sakramen perjamuan kudus hari ini, dengan ini kami memohon pengertian serta kerjasama saudara-saudara untuk beberapa hal sebagai berikut. Pertama, selain tempat duduk dalam ruang ibadah kita ini, selagi tempat-tempat duduk dalam ruang ibadah kita ini memungkinkan, saudara-saudara yang saat ini masih berada di luar, dimohon untuk masuk ke dalam memenuhi tempat-tempat duduk yang masih tersedia. Yang kedua, saudara-saudara seiman dari gereja lain yang saat ini baru mengetahui adanya pelayanan perjamuan kudus ini dan berkenan turut dapat mengikutinya, dan sebentar sesudah kebaktian ini dipersilakan mencatatkan namanya di kantor gereja. Yang ketiga, saudara-saudara yang kondisi kesehatannya tidak memungkinkan untuk meminum anggur, dimohon agar mengambil cawan khusus yang berada di tengah-tengah baki perjamuan kudus. Keempat, sebentar sesudah kebaktian ini, saudara-saudara sekalian dipersilakan mengambil jalan keluar melalui pintu timur dan pintu selatan, sedangkan pintu barat dikhususkan untuk para petugas yang menyiapkan perjamuan kudus berikutnya. Dalam ibadah ini akan diedarkan 3 kantong persembahan, yaitu kantong hitam, kantong merah, dan kantong biru. Kantong biru adalah persembahan syukur jemaat dalam rangka perjamuan kudus. Pada pagi hari ini, jemaat dari gereja lain yang hadir dan mengikuti ibadah perjamuan kudus adalah Ibu Norma Tampu Bolon dari HKBP Resort Lubuk Pakam. Yang terakhir, sebelum ibadah ini dimulai, marilah kita menonaktifkan telepon genggam selama ibadah berlangsung dan memusatkan perhatian dalam ibadah kita kepada Tuhan. Dalam rangka Hari Raya Jumat Agung dan pelayanan sakramen perjamuan kudus, firman Tuhan dan ibadah kita saat ini dilayani oleh Pendeta Slamet Riyadi Siswantoro. Untuk memulai ibadah, Bapak, Ibu, Saudara, kami persilahkan untuk bangkit berdiri. Dengan sedih dan berpeluh, Yesus bergumul di Getsemani. Dengan cinta walaupun terancam. Bagai penyamun, dia ditangkap dan diadili. Bagai pendosa, dia rengkuh derita mendaki Golgota. Adanya
perjuangan kita adalah dalam nama Tuhan, Pencipta dan Penyelamat dunia. Damai sejahtera Tuhan Yesus, Mesias yang menderita, menyertai kita. Setelah melewati malam yang mencekam di Getsemani, serta pagi yang sungguh berat, disidang oleh para penguasa, Yesus pun dibawa ke hadapan orang banyak. Apakah yang harus kulakukan dengan Yesus yang disebut Kristus? Tetapi kesalahan apakah yang telah dilakukannya? Aku tidak bertanggung jawab atas darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri. Yesus pun diserahkan untuk disalibkan.
Yesus telah menanggung beban dunia, menyusuri Via Dolorosa. Apakah yang menjadi Via Dolorosamu saat ini, saudaraku? Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih, ketika beban kehidupan terasa berat menghimpit, kami seringkali hanya mengeluh dan cenderung mempersalahkan orang lain, bahkan mempersalahkan-Mu.
Kami tidak sanggup lagi menyatakan kasih karena terlalu sibuk menghitung luka dan penderitaan. Kami mengabaikan Kristus yang telah hadir dan menanggung semua beban itu untuk kami. Kami pun lupa untuk berjalan bersama Kristus dalam setiap via dolorosa yang kami tempuh. Kami mohon, ampunilah kami. Amin. Berita anugerah dinyatakan dalam Injil Yohanes 3 ayat 16-17. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Menyatu dalam doa mempersiapkan diri menerima firman Tuhan. Bapa yang penuh kasih, hadirlah bersama kami. Sapalah kami dalam rangkaian perayaan Jumat Agung ini untuk mengenang kembali akan derita yang telah Engkau nyatakan. Hamba-Mu memohon kekuatan dari Engkau sendiri, dan biarlah hamba-Mu dimampukan untuk menyampaikan kebenaran, untuk mendengar bersama dengan setiap orang yang menerima berita sukacita dari-Mu. Kepadamu kami memohon. Kami berdoa dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Injil Yesus Kristus menurut Yohanes, pasal yang ke-19 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-30. Yohanes pasal 19 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-30. Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Mereka menerima Yesus. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Dan di situ ia disalibkan
mereka dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib, bunyinya, Yesus, orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, "Jangan engkau menulis raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, 'Aku adalah raja orang Yahudi.'" Jawab Pilatus, "Apa yang kutulis tetap tertulis." Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya lalu membaginya menjadi 4 bagian, untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian. Dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit, dari atas ke bawah hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, "Janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya." Demikianlah hendaknya, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, "Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku." Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu, dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya Maria, istri Kleopas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihnya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia dalam rumahnya. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Di situ ada 12, ada bekas, di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Ibu, bapak, dan saudara-saudari terkasih, setiap kali kita merayakan Jumat Agung, maka sesungguhnya kita berada dalam derita dan nestapa. Kisah Yesus yang disalibkan tidak hanya berdiri sendiri, namun berkaitan dengan kematian dan penguburannya. Penyaliban, kematian, penguburan merupakan 3 peristiwa beruntut yang terjadi dalam 1 hari. Kisah kekerasan itu sendiri bermula sejak Yesus ditangkap, yang dilatar belakangi
oleh kebencian para pemimpin Yahudi. Dan orang-orang yang sebenarnya tidak tahu untuk menentukan keputusan. Namun mereka rame-rame mengikut para pemimpin yang menganggap memutuskan perkara yang tepat. Yesus diperlakukan dengan tidak adil. Terlebih ketika legalitas dari Pontius Pilatus yang merupakan wakil pemerintah Roma membuat keputusan penyaliban itu. Sekalipun kita tahu Pilatus sendiri bergumul dengan apa yang diputuskan karena ia tahu tidak mendapati sedikit pun kesalahan di dalam diri Yesus. Melalui bacaan kita dalam Injil Yohanes yang kita baca mulai dari ayat 16, dimulai dengan satu kata, akhirnya. Kata akhirnya berarti kesudahannya. Namun maknanya tidak sama dengan berakhir atau sudah rampung. Keputusan yang erat dengan tanggung jawab itu memang tidak mudah. Sekalipun Pontius Pilatus sebenarnya mengerti, namun tuntutan massa menjadikan ia takut kehilangan kedudukan dan jabatan sebagai wakil pemerintah yang ditetapkan oleh Kaisar Romawi. Ibu, bapak, dan saudara, bukan karena semua itu telah digariskan Allah yang menyebabkan Yesus mengalami penderitaan. Kita melihat bagaimana Yesus yang diperlakukan secara tidak adil, tidak manusiawi ketika keluar dari kota Yerusalem, yang dengan sengaja dipertontonkan dengan cara dipermalukan. Penyaliban bersama dua orang penjahat besar di kiri dan kanannya ingin membuktikan kepada dunia bahwa dia adalah orang yang melakukan kejahatan luar biasa. Sindiran yang juga membuktikan kebenaran akan apa yang dilakukan Yesus, bahwa dia adalah raja orang Yahudi. Tertuliskan di atas kayu salib, Yesus Nazarenus Rex Iuderum Inri. Sekalipun itu hanya bentuk olok-olokan dan sekaligus penghinaan, terlebih kekecewaan mereka yang mengharapkan Yesus untuk menjadi seorang raja besar dengan tahta menggantikan kedudukan Daud. Tidak hanya puas dengan menyalibkan saat Yesus berada di atas kayu salib yang tentu berada dalam kesakitan yang luar biasa. Di tengah-tengah derita, di tengah-tengah kehidupan yang dipermalukan, saat itu juga terjadi penjarahan atas pakaian yang dikenakan. Setelah 4 prajurit masing-masing mendapatkan satu bagian, masih ada satu jubah utuh yang tersisa. Dan pada saat itu juga ternyata ada perjudian. Di tengah-tengah apa yang Yesus semestinya tidak tanggungkan. Kata akhirnya memang tidak memiliki situasi yang rampung, melainkan keadaan yang dipertontonkan disertai kekerasan, ancaman, tanpa ada perlindungan hukum terhadap orang yang benar. Yesus menerima dan menjalani semua dengan
cara tidak menolak. Sekalipun Yesus mampu untuk melawan semuanya itu, Ia tunjukkan seperti seekor domba yang keluh dibawa ke pembantaian, yang tidak mampu untuk meronta, yang tidak mampu untuk melawan. Ia pun tidak menggunakan kuasa yang dimiliki sedikit pun. Tidak ada rasa menaruh dendam dan kebencian. Secara manusiawi apa yang dijalani dan dialami Yesus itu begitu berat. Dan dengan cara seperti itulah Yesus melakukan tindakan yang berbanding terbalik dari kebiasaan manusia pada umumnya. Dari kebiasaan saya, dari kebiasaan ibu bapak dan saudara-saudara. Betapa seringkali kita begitu berupaya untuk membenarkan diri kita, melakukan apapun, bahkan mencari pembelaan. Namun Yesus tidak melakukan semuanya itu. Apa yang dijalani diterima, Ia lakoni. Via Dolorosa adalah bagian yang memang berat untuk diwujudkan. Itulah kasih yang sempurna, Ibu Bapak. Kasih yang rela untuk memberikan hidup dan juga apa yang dimiliki tanpa mempedulikan keadaan di sekitar yang terjadi. Memang sulit bagi kita sebagai pengikut-pengikut Kristus. Sekalipun bertahun-tahun kita mengatakan diri sebagai pengikutnya, sebagai orang Kristen, namun betapa sering kita tidak mampu untuk mengasihi sesama kita, bahkan kepada mereka yang berbeda pandangan dengan kita, mereka yang melakukan tindak kekerasan. Kita seringkali menggunakan cara dunia, berdoa agar orang tersebut mendapatkan hukuman. Sementara Tuhan Yesus justru menyatakan ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang diperbuat. Secara emosional barangkali ketika kita mendengar sebuah gereja tua di Ambarawa, gereja yang bermula dari pekabaran Injil yang pertama di Pulau Jawa ini, dibom, mungkin kita marah. Kita sama seperti kebanyakan orang. Namun Kristus telah mengajarkan kita untuk mengampuni, untuk melakukan tindakan yang tidak menurut cara duniawi, tetapi cara yang Yesus lakukan memang cara yang sulit untuk kita wujudkan. Mengapa kita bisa melakukan semua? Bukan semata-mata karena kita ini orang Kristen, namun kita terus menggantungkan hidup kita yang menyandarkan Yesus yang sudah berkorban di atas kayu salib, yang berarti kita mau berdamai dengan diri kita sendiri. Dan ketika kita mau berdamai dengan diri kita, maka kita juga mau berdamai dengan sesama kita. Namun jika kebencian itu terwujud di dalam kehidupan kita dan kita tidak mau mengampuni sesama kita, bagaimana kita menjadi pengikut-pengikut Kristus? Tidak ada artinya. Kematian Kristus yang kita rayakan pada hari Jumat Agung ini, kejahatan yang dibalas dengan kejahatan adalah cara dunia. Namun kejahatan yang dibalas dengan kasih
adalah cara yang Tuhan Allah lakukan dengan luar biasa. Tidak ada lagi kebencian Yesus terhadap Yudas Iskariot yang berkhianat. Tidak ada lagi dendam Yesus terhadap Pontius Pilatus. Tidak ada permusuhan bagi Yesus terhadap imam-imam dan para pemimpin Yahudi. Sebuah kisah yang diwujudkan oleh seorang Kristen di Afrika Selatan. Ketika ia menghadapi kematian suami dan anak tunggalnya sebagai satu-satunya harapan masa depannya. Si ibu yang dibawa oleh orang yang menangkap suami dan anaknya dan diminta untuk menyaksikan sendiri pembunuhan di depan matanya, menjadikan trauma yang sangat luar biasa. Rasa sakit yang menusuk. Ketika si ibu itu dibawa ke pengadilan di Afrika Selatan, di kota Johannesburg, ketika dilakukan sidang untuk menentukan putusan terhadap si terdakwa yang juga pelaku pembunuhan terhadap suami dan anak-anaknya. Ketika keputusan akan hukuman itu dijatuhkan, hakim menanyakan kepada si ibu yang terluka dan tergores hatinya, apa yang kira-kira akan ibu minta terhadap si pelaku kejahatan, terhadap orang yang membunuh suami dan anak ibu? Dengan tenang, si ibu itu berdiri. Dan si ibu itu berkata, "Yang mulia, izinkan saya untuk mengajukan 3 permohonan. Saya telah kehilangan suami. Saya kehilangan anak yang menjadi masa depan saya. Dan sekarang saya tidak memiliki siapapun. Permintaan saya yang pertama, bebaskanlah si pembunuh suami dan anak saya. Yang kedua, izinkan si pembunuh itu untuk saya terima menjadi saudara dan keluarga bagi saya. Dan yang ketiga, untuk membuktikan semuanya itu, izinkan saya untuk memeluk dan merangkul terdakwa itu. Ibu bapak dan saudara, bukan satu keputusan yang mudah bagi seorang ibu yang telah terluka, kehilangan segala-galanya. Namun ia menyadari, sekalipun si penjahat itu dijatuhi hukuman mati, ia menyadari bahwa suami dan anaknya tidak bakal kembali. Kristus yang mengajarkan untuk mengampuni. Kristus yang mengajarkan menjalani penderitaan namun tidak menghalangi kasih, yang menjadikan si ibu itu mengambil tindakan
yang secara manusiawi, cara dunia, berbanding terbalik. Sebagai pengikut-pengikut Kristus, kita memang bukan ibu yang berada di Afrika Selatan. Namun, jika kita benar-benar menjadi pengikut Kristus, yang meneladan pada Kristus, maka semestinya kita tidak lagi menaruh dendam, menaruh benci, menaruh permusuhan. Dan sekalipun kita dimusuhi, kita akan tetap mewujudkan kasih. Amin. Kini kita memasuki pada pelayanan sakramen perjamuan kudus. Saat ini kita bersama-sama merayakan perjamuan kudus, karena Tuhan Yesus Kristus sendirilah yang menetapkannya dan mengundang kita untuk melakukannya. Perjamuan kudus ini diperuntukkan bagi saudara-saudara yang telah dibaptiskan dan mengaku percaya, serta tidak berada di bawah penggembalaan khusus. Kami juga dengan penuh sukacita menyambut saudara-saudara yang berasal dari gereja lain yang bersedia dan siap untuk merayakan perjamuan kudus bersama dengan kami di sini. Agar perjamuan kudus ini sungguh-sungguh menjadi berkat bagi kita, selayaknya lah kita memeriksa diri kita masing-masing di hadapan Tuhan. Apakah kita hidup dalam damai dengan Allah? Apakah kita hidup dalam damai dengan sesama kita, dengan istri atau suami, dengan orang tua atau anak, dengan saudara-saudara, dengan teman dan tetangga, dan dengan siapapun yang kita jumpai dalam kehidupan kita? Di dalam ketidaksempurnaan kita, kita percaya Allah menyucikan kita dari segala dosa kita, memperbarui hidup kita, memampukan kita untuk mempersaksikan kasih Kristus melalui hidup kita dan melayakkan kita untuk merayakan perjamuan kudus saat ini. Marilah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Mari kita menaikkan doa syukur. Kami bersyukur untuk rahmat dan anugerah-Mu, untuk kehidupan yang masih Engkau peliharakan kepada kami. Pada Jumat Agung ini kami mengenang akan peristiwa penyaliban-Mu di atas Bukit Golgota. Dan sebelum Engkau disalibkan, Engkau telah melakukan perjamuan malam terakhir yang akhirnya ditetapkan oleh gereja menjadi perjamuan Tuhan. Kami bersama-sama ada di sekitar meja perjamuan Tuhan itu. Dan kami menyadari bukan karena kebaikan dan kebenaran kami, atau kesalehan dan kesucian kami. Namun kami diperkenankan untuk ikut serta dalam perjamuan kudus, anugerah dan rahmat yang luar biasa. Engkau yang melayakkan kami, orang-orang berdosa ini, agar kami menyadari akan tingkah laku, tindakan dan perbuatan kami. Dan kami terus meneladan akan cinta dan kehidupan yang Kau berikan. Kami bersyukur untuk perjumpaan kami bersama dengan Engkau, melalui perjumpaan bersama dengan sesama kami, dalam persekutuan yang indah antara Engkau dan saudara-saudari kami. Perbaharuilah kami dalam ungkapan syukur ini, agar melalui perjamuan kudus, kami terus dikuatkan,
kami hidup bersama dengan firman-Mu. Dalam Kristus kami menaikkan doa syukur kami. Amin. Kita bersyukur karena Bapa yang Maha Kudus senantiasa menyertai kita, dan Kristus mengundang kita untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Kita yakin bahwa Roh Kudus telah dicurahkan atas kita, sehingga dengan iman kita mengalami kehadiran Kristus bersama kita di sini. Kristus yang pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-pecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Kristus yang juga mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku." Pada saat ini kita hadir dalam peristiwa karya kasih Allah yang menyelamatkan dunia. Kelahiran dan kehidupan Kristus, anaknya di antara manusia. Pembaptisannya, perjamuan malam terakhir bersama murid-muridnya, dan kematiannya. Kita memberitakan kebangkitan Kristus dan kenaikannya ke surga dalam kemuliaan, di mana Ia berdoa bagi dunia. Kita merindukan kedatangan Kristus kembali pada akhir zaman untuk menggenapi segala sesuatu. Maka, sebagai persekutuan yang dipersatukan dengan dan di dalam Kristus, kita mengingat pengorbanan Kristus yang menyelamatkan, yang dikaruniakan kepada umat manusia di semua tempat. Ketika kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini, Roh Kudus menolong kita, sehingga kita dipersatukan dalam Kristus menjadi satu tubuh dan satu roh, dan menjadi persembahan yang hidup bagi Allah. Melalui Kristus, dengan Kristus, dalam Kristus, semua hormat dan kemuliaan bagi Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, sekarang dan selamanya. Bersama-sama kita mengucapkan dan menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan telah mengampuni dan mempersatukan kita. Oleh karena itu, marilah kita hidup dalam damai dan pengampunan. Damai Tuhan besertamu.
roti yang dipecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Ambillah. Bersama dengan roti yang diedarkan, kita mengingat firman Tuhan. Apabila aku berseru, jawablah aku, ya Allah, yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan, Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarlah doaku. Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang kukasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Persembahkanlah korban yang benar, dan percayalah kepada Tuhan. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tenteram, aku mau membaringkan diri lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah, ya Tuhan, yang membiarkan aku diam dengan aman. Berilah telinga kepada perkataanku, ya Tuhan. Indahkanlah keluh kesahku. Perhatikanlah teriakku minta tolong, ya Rajaku dan Allahku. Sebab kepadamu-lah aku berdoa. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku.
pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu-nunggu, sebab Engkau bukanlah Allah yang berkenan kepada kefasikan. Orang jahat akan menumpang padamu. Pembual tidak akan tahan di depan matamu. Engkau membenci semua orang yang melakukan kejahatan. Engkau membinasakan orang-orang yang berkata bohong. Tuhan jijik melihat penumpah darah dan penipu. Tetapi aku, berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah baitmu yang kudus dengan takut akan Engkau. Tuhan, tuntunlah aku dalam keadilanmu karena seteruku. Ratakanlah jalanmu di depanku. Sebab perkataan mereka tidak ada yang jujur. Batin mereka penuh kebusukan. Kerongkongan mereka seperti kubur ternganga. Lidah mereka merayu-rayu. Biarlah mereka menanggung kesalahan mereka, ya Allah. Biarlah mereka jatuh karena rancangannya sendiri. Buanglah mereka karena banyaknya pelanggaran mereka, sebab mereka memberontak terhadap Engkau. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara yang terkasih, apakah Bapak, Ibu, dan saudara yang ikut serta dalam perjamuan kudus ini sudah menerima roti? Jika ada yang belum, tolong angkat tangan Ibu, Bapak, dan saudara agar penatua dapat melayani. Saudara-saudaraku terkasih, makanlah sambil ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah diserahkan bagi keselamatan dunia. Makanlah dengan penuh syukur. Cawan minuman syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Ambillah.
bersama dengan cawan-cawan yang dibagikan kepada ibu bapak dan saudara-saudara, dengarkanlah firman Tuhan. Ya Tuhan, janganlah menghukum aku dalam murka-Mu, dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan amarah-Mu. Kasihanilah aku, Tuhan, sebab aku merana. Sembuhkanlah aku, Tuhan, sebab tulang-tulangku gemetar. Dan jiwaku pun sangat terkejut. Tetapi Engkau, Tuhan, berapa lama lagi? Kembalilah pula, Tuhan, luputkanlah jiwaku, selamatkanlah aku oleh karena kasih setiamu, sebab di dalam maut tidaklah orang ingat kepadamu. Siapakah yang akan bersyukur kepadamu di dalam dunia orang mati? Lesu aku karena mengeluh. Setiap malam aku menggenangi tempat tidurku dengan air mataku. Aku membanjiri ranjangku. Mataku mengidap karena sakit hati, rabun karena semua lawanku. Menjauhlah daripadaku, kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Sebab Tuhan telah mendengar tangisku. Tuhan telah mendengar permohonanku. Tuhan menerima doaku. Semua musuhku mendapat malu dan sangat terkejut. Mereka mundur dan mendapat malu dalam sekejap mata. Ya Tuhan, Allahku, padamu aku berlindung. Selamatkanlah aku dari semua orang yang mengejar aku dan lepaskanlah aku, supaya jangan mereka seperti singa menerkam aku dan menyeret aku dengan tidak ada yang melepaskan. Ya Tuhan, Allahku, jika aku berbuat ini, jika ada kecurangan di tanganku, jika aku melakukan yang jahat terhadap orang yang hidup damai dengan aku, atau meragukan orang yang melawan aku dengan tidak ada alasannya, maka musuh kiranya mengejar aku sampai menangkap aku dan menginjak-injak hidupku ke tanah dan menaruh kemuliaanku ke dalam debu. Bangkitlah Tuhan dalam murka-Mu. Berdirilah menghadapi geram orang-orang yang melawan aku. Bangunlah untukku ya Allah yang telah memerintahkan penghakiman. Biarlah bangsa-bangsa berkumpul mengelilingi Engkau dan bertahtalah di atas mereka di tempat yang tinggi. Tuhan mengadili bangsa-bangsa. Hakimilah aku, Tuhan. Apakah aku benar? Dan apakah aku tulus ikhlas? Biarlah berakhir kejahatan orang fasik, tetapi teguhkanlah orang yang benar. Engkau yang menguji hati dan batin orang yang Allah, ya Allah yang adil. Perisai bagiku adalah Allah yang menyelamatkan orang-orang yang tulus hati. Allah adalah hakim yang adil dan Allah yang murka setiap saat.
Apakah Bapak, Ibu, dan saudara yang ikut serta perjamuan kudus ini telah menerima cawan anggur? Jika ada yang belum, tolong angkat tangan agar penatua dapat membantu untuk melayani. Ibu, bapak, dan saudara terkasih, minumlah sambil ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah dicurahkan bagi keselamatan dunia. Minumlah dengan penuh syukur. Mari bersama-sama kita berdoa. Allah yang kekal, kami bersyukur untuk misteri suci perjamuan kudus ini, yang di dalamnya Engkau telah memberikan dirimu bagi kami. Anugerahkanlah supaya kami dapat pergi ke dalam dunia dengan kekuatan Roh-Mu, untuk bersaksi dan memberikan diri kami bagi sesama. Kami mohon dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Menjulang nyata atas bukit Galah,
Dengan sikap berdiri, mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Mari bersama kita memanjatkan doa syafaat. Dalam kesempatan ini kami boleh menaikkan syukur untuk perayaan Jumat Agung yang diawali dengan hati yang penuh syukur dan sukacita. Sekalipun kami tertunduk mengenang akan pengorbanan-Mu di atas kayu salib, pelayanan kami pada saat ini telah Engkau sertai, dan kami bersyukur untuk ketersediaan, untuk kesediaan saudara-saudari kami yang telah menata ruangan ini dengan baik, mempersiapkan segala sesuatu sehingga kami boleh merayakan Jumat Agung ini disertai rasa syukur. Mereka Engkau berkati, para karyawan, penata meja, mereka yang sudah mempersiapkan roti dan air anggur untuk perjamuan. Engkau juga sudah memberkati dan menyertai saudara-saudara kami yang terlibat dalam pelayanan ini. Paduan suara wilayah 3, terus Engkau sertai dan Engkau pimpin, dan biarlah saudara-saudari kami giat dan bertekun dalam berlatih. Kami juga berdoa untuk pemusik dalam diri saudari Betania Sesarati dan Advena Kristi, pemandu pujian saudara Baginda Hutapea dan Ibu Immanuelisa Huleka. Engkau menyertai dan Engkau menolong. Kami memasrahkan tenaga keamanan bahkan juga juru parkir yang ada di sekitar GKI Kebayoran Baru. Mereka yang menata kendaraan dan mengaturnya dengan baik, dan mereka kiranya terus Engkau sertai, Engkau berkati. Saat ini juga kami memasrahkan gereja-Mu dalam kami merayakan perayaan rangkaian Paskah, agar semuanya berjalan dengan baik. Kau berkati majelis jemaat, Kau berkati panitia. Engkau juga menyertai apapun yang dilakukan dalam aksi pojok Paskah dan seluruh rangkaian pelayanan agar berjalan dengan pimpinan kasih-Mu. Kami bersama-sama akan merayakan Paskah subuh pada hari Minggu untuk mengingatkan kembali akan peristiwa kemenangan-Mu dan para perempuan, orang-orang yang lemah yang menjadi saksi di tengah-tengah mereka memberitakan kabar baik. Kami berdoa agar seluruh pelayanan berjalan dengan pimpinan kasih-Mu. Kami berdoa untuk seluruh gereja-Mu yang merayakan rangkaian Triduum yang diawali dengan Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Sunyi, dan Paskah. Kami berdoa untuk mereka yang terluka akibat teror dan tindak bom yang terjadi di gereja di kota kecil Ambarawa. Bapa, kiranya Engkau mengampuni orang yang melakukan kesalahan, karena mereka memiliki kepentingan demi kelompok atau siapapun juga. Kiranya Bapa berkenan memampukan mereka untuk juga dapat menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Kami berdoa untuk keamanan dan situasi di tanah air kami tercinta. Kami juga memasrahkan negara dan bangsa kami dengan segala pergumulannya. Para pemimpin negeri ini Kau berkati dan Kau pimpin pula. Kami memasrahkan situasi Jakarta menjelang pemilihan umum kepala daerah pada tanggal 19 April mendatang. Biarlah Bapa sendiri yang berkenan menolong dan memimpin agar semuanya mendatangkan kebaikan. Kami memasrahkan saudara-saudari kami yang sakit, undur dari persekutuan gerejawi, dan lain-lainnya hanya dalam tangan penyertaan-Mu. Doa yang jauh dari sempurna ini kami landaskan dalam nama Putra-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.
Saudara-saudari, marilah bawa persembahan dan seluruh kehidupan kita sebagai tanda syukur atas kasih Allah yang tak terbatas. Dia tidak meninggalkan kita, cintanya senantiasa menopang kita. Alkitab berkata, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah adalah ibadahmu yang sejati." Ku ingin menyerahkan
bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas karya kasih Allah yang menyelamatkan dunia. Juga kami mengucap syukur atas perjamuan kudus yang baru saja kami terima dari Tuhan. Tuhan, saat ini kami membawa persembahan seluruh jemaat-Mu di sini. Berkati dan sucikan persembahan ini agar dapat menjadi saluran berkat bagi pekerjaan Tuhan melalui gereja-Mu di sini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu bapa dan saudara-saudara, dalam rangkaian perayaan Paskah, kebaktian pukul 6 disatukan dalam kebaktian pukul 5 dalam perayaan Paskah subuh. Kebaktian kedua pukul 8, 10.30, dan pada sore hari untuk perayaan Paskah pukul 18. Kepada Bapak Ibu yang memiliki putra-putri dari kelas 1 sampai 6 SD, dimohon untuk ikut serta dan berpartisipasi dalam perayaan subuh anak-anak yang akan diadakan pada pukul 5, dan mohon anak-anak sudah bersama-sama memasuki lingkungan PSKD pukul 4.30. Dengan tangan yang terpaku di kayu salib, dengan suara yang lemah karena kering kehausan, dengan tubuh terkulai menanggung derita, pergi dan beritakanlah itu bagi dunia. Kini terimalah berkat Tuhan, Allah sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya.